Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Yogi tentang ajaran tentang ketuhanan. Di beberapa paham monoteisme, berdasarkan paham ini Allah itu tunggal, tak ada Allah selain Allah. Allah atau Tuhan mengatasi atau transenden atas segala sesuatu yang ada. Ia berbeda dari segala yang ada, namun semua yang ada. Oleh karena itu, segala sesuatu menjadi ada karena Allah. Melangsungkan keberadaan mereka dan bergerak menuju tujuan keberadaan mereka. Politeisme. Paham ini merupakan perkembangan dari paham monoteisme. Monoteisme atau monoteisis asli yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya, yang mana budaya tersebut terutama adalah tentang cara hidup yang berkembang pada masa dari bentuk nomadis menjadi pengembala atau pastoral. Pengetahuan tentang Tuhan. Wahyu Tuhan dapat ditemukan dalam kitab suci di antara para penganut yang dapat menganut akan Tuhan terhadap pula beberapa pandangan. Fideisme berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia tidak punya kemampuan untuk mengetahui tentang apapun yang berkaitan dengan Tuhan melalui kekuatan sendiri. Untuk mengenali, hanya Dia sendiri yang turun mewahyukan diri pada manusia. Sementara itu, ada paham tradisional yang berasal dari kata tradere, yang berarti menyerahkan, menyampaikan, meneruskan, dan memberikan. Pengalaman hidup. Selain melalui pewahyuan, manusia juga dapat mengetahui dan mengimani Tuhan melalui pengalaman hidup. Jadi, pengalaman itu dapat muncul dan dalam berbagai bentuk, namun biasanya berkaitan dengan hidup dan pengalaman akan kemampuan mengatasi berbagai persoalan hidup yang biasanya sulit kita diselesaikan oleh batas kemanusiaan. Melalui pengalaman ini, manusia dapat dihantar pada kesadaran dan pikiran akan batas kemanusiaan. Pengalaman hidup yang ada pada akhirnya mengantar manusia pada kesimpulan akan 1. Tritunggal adalah Allah yang satu. 2. Ketiga pribadi ini berbeda secara nyata satu sama lain. 3. Pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Trinitas merupakan akar dan dasar dari iman kekatolikan yang bertumbuh selama ribuan tahun dan terpelihara hingga kini dalam sejarah gereja. Beberapa kali konsep ini ditegaskan untuk menghindari penyimpangan dan penyesatan yang terjadi dalam perjalanan wahyu. Trinitas menekankan bahwa Allah yang esa dan tiga pribadi tak ada dan tak dapat diandaikan sebagai bilangan satu, sebagaimana bilangan matematis, melainkan ditekankan kepada Allah yang sempurna. Kesempurnaan itu memiliki wujud yang tidak dapat begitu saja dinalar, sebab Allah saja terlalu sederhana untuk dinalar. Di sini peran misteri kealahan yang mewujud dalam iman menjadi penting, artinya yaitu konsep Trinitas itu merupakan ajaran yang menyatakan Allah itu satu dan terdiri dari tiga pribadi. Pribadi yang dimaksud di sini itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tentang ajaran manusia. Manusia adalah hasil ciptaan Allah. Kejadian 1:26:27:2:7.
Manusia bukanlah peletikan Allah, jelmaan dari sebagian diri Allah, bukan pula anak dalam arti biologis yang keluar dari diri Allah. Manusia adalah makhluk yang real, hasil karya dari tangan agung Sang Kholik. Untuk itu harus dicamkan bahwa bagaimanapun manusia berbeda dengan Allah. Allah adalah Kholik dan manusia adalah hasil karyanya. Gereja berdasarkan amanat kitab suci membeberkan beberapa ajaran iman yang berhubungan dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Firdaus. Kemudian diakui sebagai pasangan suami istri pertama yang menurunkan segenap umat manusia. Mereka adalah leluhur umat manusia. Menurut iman, kepercayaan kita, Adam dan Hawa diciptakan Allah menurut citranya. Adam diciptakan dari debu tanah, sedangkan Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk Adam. Berdasarkan kitab suci, manusia yang hidup di dunia ketika meninggal, maka jiwanya akan diadili. Kita akan diadili sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita selama masih berziarah di dunia. Setelah dihakimi, jiwa orang yang meninggal akan masuk surga jika ia sempurna dalam imannya, dan masuk neraka jika ia meninggal dalam keadaan berdosa berat. Nah, masuk api penyucian jika ia meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah, namun masih harus dimurnikan terlebih dahulu. Tujuan manusia berada di dunia itu adalah untuk melihat kebaikan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan kekalnya di surga. Selanjutnya, konsep tentang manusia. Pada saat ini, diperdalam dua hal dari manusia yang membedakan manusia dan ciptaan lainnya, yaitu manusia lebih mirip dengan sang penciptanya. Satu, manusia itu memiliki akal budi. Manusia memiliki kehendak dan hati nurani. Dengan akal budinya, manusia dapat mengerti dan menyadari dirinya dan dunia sekitarnya. Dua, manusia dikaruniakan kemampuan untuk berkuasa oleh Allah. Ia diberikan untuk memanfaatkan, menata, melestarikan ciptaan lainnya. Ia menjadi rekan sekerja dari Tuhan yang mengembangkan alam ini. Selanjutnya, upacara keagamaan. 1. Kamis Putih. 2. Jumat Agung. 3. Sabtu Nyanyi. Kamis Putih itu sebagai pembuka Trihari Paskah. Yang menarik adalah sesudah homili, untuk mewujudkan semangat pelayanan Kristus secara nyata dengan upacara membasuh kaki. Selanjutnya setelah doa, sesudah komuni dilanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus dan adorasi. Untuk mendalami keluhuran misteri Ekaristi yang telah dirayakan. Nah, selanjutnya Jumat Agung. Itu merupakan puasa festival karena berkaitan dengan perayaan sengsara dan wafat Kristus. Nah, yang ketiga itu Sabtu Sunyi, merupakan ibadah yang dilakukan dengan keadaan yang sunyi karena hari itu memperingati hari di mana Yesus Kristus telah wafat dan telah berada di dalam kubur. Pada Sabtu Sunyi tidak diadakan misa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.